Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ar-Rahman, mahasiswa STAI Al-Muhajirin, Prodi Quran Tafsir, yang pada kesempatan ini ingin mengajukan proposal skripsi saya dengan judul Urgensi Tafaqquh Fiddin dalam Surat At-Taubah ayat 122, studi komparatif Buya Hamka dan M. Quraisyihab. Baik, saya segera ingin membacakan proposal skripsi yang saya ajukan. Baik, bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang masalah. Di zaman modern seperti sekarang ini, teknologi sangatlah begitu cepat. Semua orang dengan sangat mudah menemukan jutaan informasi hanya dengan menggunakan alat di tangannya, yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang sekarang, yakni handphone atau smartphone-nya. Mulai dari informasi berita di belahan dunia, berita nasional, forum jual beli, hiburan, bahkan acara gosip, termasuk informasi tentang agama. Bagi umat muslim khususnya, melalui perkembangan teknologi informasi ini sebenarnya cukup membantu dalam rangka belajar dan mengembangkan dakwah Islam. Dahulu kita harus berangkat ke majelis taklim untuk menyimak kajian para ustadz atau para kiai. Akan tetapi kini berbeda, justru para ulama yang mendatangi kita lewat smartphone yang kita miliki. Kita bisa membaca dan mengaji di mana saja. Saat terjebak macet, menunggu antrian panjang di bank, di restoran, saat menunggu boarding pesawat, ataupun di tempat tidur saat sebelum tidur. Berbagai aplikasi dari mulai Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, sampai Telegram channel, semuanya itu merupakan wadah atau cara baru dalam berdakwah. Satu sisi ini hal yang positif, yakni orang belajar agama lewat internet dengan berbagai aplikasi media sosial yang ada. Artinya agama dengan mudah didapatkan. Namun setelah kita amati dengan realita yang ada, kondisi ini ternyata memunculkan permasalahan lain yang cukup memprihatinkan. Orang-orang sekarang menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi dengan baik. Orang-orang sekarang menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi tentang keagamaan dengan mengabaikan tabayun serta menyaring informasi dengan baik, tidak selektif memilih guru tanpa melihat riwayat ataupun sanad keilmuannya. Semakin malasnya generasi muda sekarang untuk datang dan bertanya ataupun ikut hadir dalam majelis ilmu yang diadakan para ulama, sehingga dengan mudah mereka masuk ke dalam faham-faham baru atau jalan berpikir yang keliru. Dalam tempo 1 atau 2 jam saja pikiran mereka bisa berubah terhadap orang tuanya, bahkan bisa berpikir berbeda. Bisa jadi menganggap orang tuanya tidak lagi seiman dengan dia, atau bahkan menganggap orang lain sesama muslim yang sholat bersama dianggap tak lagi sama. Tidak sedikit mereka membaca artikel-artikel keislaman tanpa memeriksa dan meneliti dari mana sumbernya, entah siapa yang menulis, apakah seorang yang memiliki kedalaman ilmu dan belajar belasan tahun di bidang keislaman dan mempunyai guru yang jelas sanad keilmuannya, atau ia hanya seorang yang belajar Islam dari media sosial dan menuliskannya ulang saja. Sering juga kita temukan postingan-postingan tentang ayat Al-Quran yang ditafsirkan secara sembarangan saja, tanpa didasari kaidah-kaidah ilmu Al-Quran dan tafsir.
Seakan-akan memahami Al-Quran itu hanya cukup dengan tahu arti dan terjemahannya saja, tanpa melihat ayat-ayat yang lain dan tanpa mencari informasi tentang kapan, di mana, kepada siapa ia ditujukan, mengapa dan dalam situasi apa Al-Quran itu diturunkan. Lalu dengan mudah menyimpulkan berdasarkan makna teksnya saja. Sungguh, ini fenomena yang cukup memilukan, sekaligus mengkhawatirkan, di mana orang-orang sekarang mencukupkan belajar agama hanya dengan membuka internet, lalu kemudian dengan mudahnya ia membagikan atau meng-share ke orang yang banyak. Satu sisi ini hal yang positif. Orang belajar agama membaca lewat internet. Artinya agama dengan mudah didapatkannya. Kemudian dia membeli buku dimanapun dijual buku agama. Satu sisi ini hal yang positif pula. Akan tetapi mempelajari agama tanpa guru adalah hal yang berbahaya. Jika dia tidak memiliki dasar yang cukup, dikhawatirkan dia hanya akan menyampaikan agama sesuai dengan pemahamannya saja. Seseorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak menyebutkan sanad adalah sebagian dari agama. Tanpa adanya sanad, maka siapa saja akan berbicara apa saja yang ia kehendaki. Itulah mengapa dahulu sahabat Nabi kita datang panggilan jihad, hampir semua sahabat terutama yang lelaki pergi memanggul senjata. Madinah kosong, yang menghadiri majelis ilmu sangatlah sedikit bersama Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat melalui wahyu dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat ini begitu amat penting difahami dan sebisa mungkin kita gelorakan dalam kehidupan kita di masa kini, di mana tradisi malasnya datang ke ulama untuk memperdalam ilmu tentang agama atau biasa disebut tafaqquh fiddin, dan dikarenakan masyarakat sekarang banyak mulai beralih kecintaannya yang dahulu pada Al-Quran, namun sekarang pada televisi dan internet serta alat-alat komunikasi mereka yang canggih. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka penulis atau saya tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan mengetahui lebih lanjut mengenai makna tafaqquh fiddin dalam Al-Quran berdasarkan surat At-Taubah ayat 122 dalam perspektif ulama tafsir di Nusantara, yakni ulama kita Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab. Dengan demikian, penulis atau saya memberikan judul pada skripsi ini, yakni urgensi tafaqquh fiddin dalam surat At-Taubah ayat 122. Studi komparatif Buya Hamka dan Muhammad Quraish. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut. A. Perkembangan zaman serta dasar informasi tidak diimbangi dengan sikap meneliti, menyaring, mengklarifikasi, serta mencari tahu sumber informasi dengan baik, mengakibatkan masyarakat atau generasi muda menjadi gagal paham, sehingga banyak terjadi perbedaan pandangan atau pendapat, bahkan sampai terjadi perpecahan antar umat. B. Penyalahgunaan fungsi internet atau media sosial menyebabkan malasnya masyarakat di zaman sekarang untuk datang pada ulama, yang jelas keilmuannya, untuk mengkaji serta mencari tahu mengenai ilmu agama. Maka banyak kita temukan kini perpecahan antar sesama umat beragama terjadi dikarenakan seringnya menulis, berbicara seenaknya di media sosial. Yang C.
masih kurangnya wawasan keilmuan tentang agama dan menjadikan internet sebagai sumber referensi utama. Ini mengakibatkan masyarakat dan generasi muda dengan mudah berfatwa atau berbicara semaunya sesuai seleranya tanpa didasari ilmu yang cukup, sehingga ini berakibat terjadi kerancuan suatu permasalahan yang tak kunjung ada solusi. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah makna tafaqquh fiddin dalam surat At-Taubah ayat 122 perspektif Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab. Yang kedua, bagaimanakah perbedaan dan persamaan penafsiran surat At-Taubah ayat 122 antara Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab. Kemudian yang D, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui makna tafaqquh fiddin dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 dalam perspektif Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab. Yang kedua, mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 antara Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab. Saat penelitian, mengingat setiap tujuan penyusunan karya tulis ilmiah atau skripsi dari hasil penelitian dengan segala ketentuan dan tuntunannya adalah kemanfaatan sehingga mampu menjawab apa yang menjadi topik permasalahan. Kemudian ditambah dengan semangat mengamalkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, yakni sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Maka manfaat karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. A. Menambah khasanah keilmuan dalam program studi Al-Quran tafsir. B. Memperluas pandangan dan pengetahuan tentang pentingnya menuntut ilmu. C. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran ke arah pengembangan kualitas pemahaman terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi penulis, sadar bahwa apapun harus dimulai dari diri sendiri untuk mengetahui urgensi menuntut ilmu tentang pemahaman agama dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Yang B. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan dan mengetahui urgensi serta pentingnya makna urgensi menuntut ilmu tentang pemahaman agama. Kemudian yang E, tinjauan pustaka. Setelah meneliti data-data yang berhubungan dengan topik yang dibahas, penulis menemukan buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang pentingnya menuntut ilmu terhadap pemahaman agama dalam sudut pandang ulama tafsir, filosof, maupun para ulama. Sepanjang penulis melakukan penelitian, menemukan berbagai sumber karya sebagai rujukan. Yang pertama, tesis Nur Hayati, program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang berjudul Studi Perbandingan tentang Konsep Thalabul Ilmi dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, kitab Tafsir Al-Misbah. Kemudian yang kedua, jurnal yang berjudul Ilmu dan Orang Berilmu dalam Al-Quran, makna etimologis, klasifikasi dan tafsirnya, oleh Surahman Amin, yang dalam kesimpulan tulisannya adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan pada dasarnya tidak pernah mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum atau non-agama. Kemudian yang ketiga, buku Etika Pendidikan Islam, terjemah dari kitab Adabul Alim wa Al-Muta'allim, karya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Di dalam buku ini beliau mengupas perihal akhlak atau adab etika di seputar dunia pendidikan Islam, profil guru dan murid, etika belajar mengajar, etika pada kitab atau buku, ancaman bagi ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya,
serta beberapa hal penting lainnya. Kemudian yang F, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. Penelitian pada umumnya dapat dilaksanakan dalam dua bentuk atau jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan atau library research dan penelitian lapangan field research. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research. Yang kedua, sumber data. Pada penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu yang pertama sumber data primer, yaitu buku atau kitab secara langsung memberikan data kepada pengumpul data yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis menggunakan buku tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Qureshi. Kemudian yang kedua adalah sumber data sekunder, adalah buku-buku, artikel atau karya tulis lainnya yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung dalam mendeskripsikan objek penelitian yang membahas tentang tafakuh fikih. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan sejarah kehidupan, biografi, karya-karya dari mufassir, dan segala hal yang berkaitan dengan penafsiran. Kemudian yang keempat adalah analisis data. A. Mengumpulkan dan mengkaji serta mempelajari data yang ada dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. B. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data sesuai dengan subbab permasalahan yang akan dibahas. C. Membuat kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian yang terakhir, G. Sistematika pembahasan. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut. Bab 1 adalah pendahuluan, menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi skripsi ini, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kemudian sistematika pembahasan. Dan bab 2, yakni landasan teori, berisi tentang teori dari beberapa ahli dan mufassir serta ulama selain mufassir yang dijadikan sumber data primer yang mendukung penelitian. Kemudian bab 3, biografi Buya Hamka dan Muhammad Qureshi Shihab. Pada bab ini penulis akan menguraikan biografi kedua mufassir, kemudian karya-karya keduanya, metode penafsirannya, serta corak penafsirannya. Dan yang keempat, terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditulis merupakan hasil inti pembahasan dan saran-saran yang dapat membangun agar penelitian ini bisa dikembangkan lagi oleh peneliti yang lain, menjadi lebih baik berkembang, mengenai pembahasannya menjadi lebih baik lagi. Demikian proposal skripsi yang akan saya ajukan dengan judul tadi, urgensi tafakuh fiddin dalam surat At-Taubah ayat 122, studi komparatif Buya Hamka dan Muhammad Qureshi Shihab. Ya, mudah-mudahan proposal saya ini dapat diterima dan dapat dilanjutkan ke season berikutnya, yakni bimbingan skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.